pernah kejang yang terbanyak itu dalam satu malam itu sebanyak sekitar 50 kali ya Bu ya. Iya. Sekitar Waktu 50. sakit Iya, belum minum betul. obat herbal. Itu sudah nggak minum obat apapun itu saat itu. Enggak. Ke rumah sakit juga nggak. Enggak. Nah, coba diceritakan dulu Bu, kejadiannya bagaimana Bu, kronologisnya itu kejang sampai 50 kali itu. Ya lagi tidur tahu-tahu kejang-kejang, terus habis tidur 5 menit kejang lagi. Ya. Tidur 5 menit kejang lagi sampai pagi, jadi nggak bisa Masya tidur Allah. sampai badannya kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam Asifat. Sahabat Asifat, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Asifat Channel. Semoga sahabat Asifat selalu dalam keadaan yang sehat dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan klien ya, masih di daerah Kebumen, lebih tepatnya di Desa Kuayuhan, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah ya sahabat, kalau ada yang belum tahu wilayah Kebumen. Nah, pada kesempatan kali ini kami ditemani oleh pasukan hijau yang lain ya sahabat. Pasukan hijau yang ini satu ini adalah mitra Asifat, namanya Pak Fatoni Ya. Pak Fatoni, beliau mitra Asifat dan kesehariannya adalah sebagai terapis ya Pak Terapis. Fatoni ya. Oke. Nah, di depan kita sudah ada seorang ibu dan seorang putranya. Nah, kita pada saat ini akan membahas, mengupas tuntas ya penyakit yang diderita oleh Mas siapa ya Bu? Umar Wahid. Mas Umar Wahid ya, Mas Umar Wahid. Mas Umar Wahid ini menderita sakit epilepsi ya Bu ya, menderita sakit epilepsi sejak usia 3 hari ya, sejak usia 3 hari. Nah, nanti bagaimana jalan ceritanya? Awal mula Mas Umar ini sakit, kemudian dipertemukan dengan herbal Asifat, dan alhamdulillah setelah mengonsumsi herbal Asifat dengan wasilah herbal Asifat mengalami perkembangan yang drastis ya Bu ya, perkembangannya yang luar biasa. Ibu namanya? Ibu Ibu Nono ya, Ibu Nono. Bisa diceritakan Ibu Nono, awal mula Mas Umar ini menderita sakit epilepsi? Ya tadinya nggak tahu, orang malam-malam dia sama mbahnya Ya. lagi baru udah 3 hari lahir, tahu-tahu mbahnya bilang kok ini kejang-kejang. Itu yang lihat pertama mbahnya. Iya. Oke. Lalu tindakan mbahnya nyari ibu atau gimana saat itu? Masih diam, belum mau bilang tahu kenapa, ininya kenapa, baru tadinya lahir aja nangis kok, Iya. sekarang diem aja kejang-kejang terus. Itu kondisinya malam hari, siang hari, pagi hari atau? Ya sewaktu-waktu. Jadi sejak mulai usia 3 hari itu kejang, Waktu pertama itu malam. malam ya. Durasi kejangnya lama nggak Bu? Ya berapa menit lah, terus berapa waktu lagi terus Sembuh. tapi Ya, terus diem. berapa menit lagi kejang lagi. Kambuhan ya. Kambuh terus Sering ya. kambuh ya. Berarti dalam satu hari kambuhnya bisa berkali-kali. Iya, waktu itu Setiap harinya setelah itu bagaimana Bu? enggak, udah biasa, tapi udah berapa kambuh lagi umur 8 bulanan. Umur terus 8 masuk bulan. rumah sakit Di rumah sakit berapa hari itu Bu? 5 hari. 5 hari. Setelah di rumah berarti ya, itu kan sudah pulang ya berarti. Iya. Setelah di rumah bagaimana keadaannya, perkembangannya? Ya masih biasa, maksudnya udah nggak kejang-kejang lagi, udah karena minum obat dari rumah sakit.
Lalu setelah konsumsi obatnya habis, Ya nggak kejang lagi sih, tapi kadang sewaktu-waktu bisa, bila dokternya dari rumah sakit ya, ini kalau belum 5 tahun belum bisa sembuh kayak gitu, masih bisa kumat lagi. oh begitu. Sekarang kan sudah lewat dari 5 tahun ya. Iya, Ya kan sekarang usia Mas Umar berapa ini? 14. 14. Berarti kan sejak masuk di rumah sakit itu kan usia 8 bulan ya. Iya, Sekitar 8 bulan itu. Nah, kalau ditambahkan 5 tahun berikutnya, berarti kan usianya berapa? Sekitar ya kita ambil 6 tahun lah misalnya. Nah, saat usia udah 6 tahun itu masih kambuh atau udah bagaimana? masuk rumah sakit lagi. Masuk lagi berkali-kali. Iya, berkali-kali keluar masuk rumah sakit sampai berjalan obat 3 tahun berturut-turut, tiap bulan kontrol. Tiap bulan kontrol sampai 3 tahun ya. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih, berarti saat itu sudah masuk hampir usia 9 atau 10 tahun ya saat itu. Nah, setelah 3 tahun itu Bu, ikhtiarnya kemana lagi Bu? Apa masih ke rumah sakit lagi? Enggak, terus terakhir masuk ke rumah sakit, terus di sekolahan dia kambuh, terus masuk rumah sakit, terus nggak kontrol lagi ke rumah sakit karena nggak ada bedanya obatnya. Pasien tiap hari minum obat terus. Iya. Ini ada satu hal yang menarik nih sahabat. Saya mendengar dari Pak Fatoni ya, saya pernah mendengar dari Pak Fatoni, katanya pernah kejang yang terbanyak itu dalam satu malam itu sebanyak sekitar 50 kali ya Bu ya. Iya. Sekitar Waktu 50. sakit Iya, belum minum betul. obat ya. Itu sudah nggak minum obat apapun itu saat itu. Enggak. Ke rumah sakit juga nggak. Enggak. Coba diceritakan dulu Bu, kejadiannya bagaimana Bu, kronologisnya itu kejang sampai 50 kali itu. Dia lagi tidur, tahu kejang-kejang, terus habis tidur 5 menit kejang lagi. Iya. Tidur 5 menit kejang lagi sampai pagi, jadi nggak bisa Masya tidur. Allah. Sampai badannya kurus, nggak Kering banget. kurus Sampai kering. badannya kurus. Ini alhamdulillah ya sahabat, saya ketemu terakhir dengan Mas Umar ini sudah hampir 1 tahun ya, wayuhan dulu ya, iridologi ya. Ini perkembangannya luar biasa, jadi badannya sekarang sudah kelihatan segar. Sebelumnya Masya Allah ya, kayak tinggal tulang. Kurus Iya. banget. Itu udah kegemukan tapi Oh, itu malah sudah iya, pas ketemu dengan saya itu sudah agak udah gemukan. kegemukan. Udah lumayan. Masya Allah. Jadi Udah mau makan tadinya Ya, Mas iya, Allah. iya. Tinggal balung tulang sama itu. tidak doyan makannya itu sebelumnya juga sudah nggak doyan ya? Enggak. Sudah nggak doyan. Lalu makannya apa itu? Ya Yang nasi. dimakan. Ya nggak makan sama sekali. Oh, Paling minum susu. Ya udah. susu ya, terus buah-buahan ada Nggak yang mau. suka, nggak mau juga ya. Saat itu masih masuk sekolah Bu? Enggak, udah nggak sekolah. Terakhir itu bapaknya habis meninggal, dia tuh kerja masuk rumah sakit sampai nggak sadarkan diri. Iya, 3 hari 3 malam. Saat itu perasaan Ibu bagaimana Bu? Putranya Nggak karuan. sudah nggak karuan ya? Sempat meneteskan air mata nggak Bu? Wah, Sudah nggak bisa nggak dibendung diungkapkan lagi. dengan kata-kata ya. Lalu setelah kejang 50 kali itu Ibu kembali ke rumah sakit lagi atau bagaimana? Enggak. Terus ikhtiarnya apa lagi Ibu? Ya udah pasrah Pasrah lah. ya? Pasrah. Udah Pasrah, harus capek lah. bagaimana lagi, bingung ya saat itu. Ya sudah nggak kuat lagi, terus telepon kakak suruh jemput bawa sini. Oh gitu. Jadi saat itu domisili bukan di Kebumen? Enggak, di Grogol, di rumah sendiri, Oh yang di tanah. Grogol Penatus. Oh yang pertanahan ya. Nah, ikhtiarnya berarti mentok ya udah ya. Udah mentok. Yang kemarin itu setelah apa? Dari rumah sakit. Setelah dari rumah sakit kemudian usia berapa tadi kejang-kejangnya sampai 50 kali sampai pagi. Itu cuma 1 malam tapi ya. Udah sampai hampir 1 minggu. Masya Allah.
Ternyata sampai 1 minggu sahabat. Saya kira cuma 1 malam. Satu minggu itu hampir 1 minggu loh, Seminggu. badannya Sampai kurus lah. Iya. Ya Allah, ya. Tindakan ibu setelah itu apa ya? Selama 1 minggu itu dikasih apa? Ikhtiar ibu di rumah. ya cuman dikasih ya obat apa, paracetamol apa kayak gitu. Ya, yang ada di rumah ya. Iya, ya ada di rumah setiap hari sedia. Nah, setelah sakit yang seperti itu parahnya, ibu kan dikenalkan dengan herbal asifat ya. Nah, sebelum kenal dengan herbal asifat kan ibu kenal dengan Pak Tony. Nah, coba diceritakan Pak Tony bagaimana awal perjumpaannya ya. Ya dengan ini ibu. sedikit saya menceritakan masa lalu lah terkait dengan Mas Umar ini. Itu saya kan di kampung sini itu mulai dikenal sebagai seorang terapis. Terapi yang saya lakukan untuk mendukung atau membantu kesehatan di masyarakat itu saya menggunakan tibu nabawi pakai herbal. Kemudian saya mengenalkan juga dengan ada terapi ruqyah juga gitu. Saya terketuk dengan kondisi tetangga saya yang sakit. Kemudian waktu itu saya dipanggil oleh pihak keluarga. Itu cobalah itu Mas Umar, coba itu Mas Febi. Kalau di sini panggilannya Mas Febi ya. Coba itu Mas Febi dilihatlah itu gimana itu, apa bisa kalau menurut Pak Tony, menurut saya itu bagaimana, apa masih bisa diatasi. Oh itu kok anaknya nggak mau makan, udah sering kali kejang gitu. Nah kita coba waktu itu saya bersinergi dengan salah seorang ustadz di sini, itu di Masjid Al Iman itu namanya, kalau boleh saya sebutkan, Ustadz Fatur waktu itu. Mencoba ya, cobalah barangkali ada sesuatu yang terkait dengan non medis yang mengganggu kesehatan Mas Umar. Kemudian kita coba untuk bareng-bareng meruqyah. Nah setelah diruqyah agak kelihatan, agak istilah di kampung sini itu agak aso lah, agak mending. Cuman itu belum bisa mengatasi sumber permasalahan dari sakitnya ini. Sebelum saya mengenal produk Asifat itu kita coba dengan berbagai macam produk herbal ya, jenis madu campuran herbal. Itu mengkonsumsi ada berapa botol waktu itu ya, 2 atau 3 botol, agak mending. Tapi terkait dengan ekonomi ya, karena ini statusnya sebagai anak yatim, terus ibunya juga tidak mempunyai mata pencaharian. Selama ini untuk biaya pengobatan mengandalkan bantuan dari saudara-saudaranya. Nah kita coba usahakan dengan produk herbal yang bisa relatif terjangkau gitu ya. Menurut pertimbangan saya, kalau menggunakan produk herbal itu relatif tidak mempunyai efek samping lah gitu. Jadi tidak ada efek samping untuk kesehatan pasien gitu. Di samping kita coba dengan menggunakan produk herbal yang bisa terjangkau karena memang kondisi ekonomi belum memungkinkan saat itu. Setelah saya berkenalan dengan herbal Asifat, kemudian di Asifat itu ada metode iridologi. Ya kita coba, pas kebetulan waktu itu ada iridologi di rumah saya. Ya, ada praktek iridologi yang menghadirkan saat itu Bu Dewi. Nah, itu kita coba ajak ya, itu Mas Umar itu untuk mengikuti
program iridologi. Alhamdulillah setelah dicek di iridologi ada permasalahan, hasilnya itu ada permasalahan di lambung. Ya, intinya ada permasalahan di lambung, kemudian ada permasalahan di istilahnya ada sumbatan oksigen yang ke kepala sehingga menyebabkan terhambatnya aliran oksigen sehingga menyebabkan adanya gangguan saraf motorik gitu, saraf motorik pada anak. Nah, kemudian setelah hasil iridologi itu disampaikan kepada pihak keluarga, itu dari Asifat menganjurkan untuk mengkonsumsi herbal dari Asifat. Waktu itu produknya menggunakan Fitzian untuk kecerdasan, kemudian Stomasis untuk asam lambung, untuk lambungnya, dan kemudian menggunakan Bioasifat. Nah, sebelum kita teruskan, boxnya bekasnya masih disimpan apa sudah dibuang? Mungkin Ibu ada. Coba bisa dicarikan. Berarti setelah itu diresepkan satu paket ya? Ya, diresepkan satu paket. Setelah mengkonsumsi, waktu itu baru mengkonsumsi sekitar baru 2 hari ya Bu ya? Baru 2 hari itu sudah jauh sekali perubahannya. Perubahannya sudah ya. Luar biasa. Anak sudah, saat itu Mas Umar sudah tidak kejang lagi. Jadi disampaikan oleh Pak Fatoni baru 2 hari mengkonsumsi ya Bu, itu perbedaannya sudah bagus ya? Udah jauh. Udah mau makan, udah mau itu jarang kejang, tidurnya anteng. Iya, udah bisa tidur, udah mulai mau makan, dan durasi kejangnya sudah sangat jauh sekali. Yang tadinya semalam bisa 50 kali, itu durasi kejangnya bisa paling cuma sekali 2 kali. Itu aja seperti seolah-olah tidak seperti nggak mau jadi kejang gitu loh. Iya. Cuman baru hampir angkatan mau kejang terus nggak jadi gitu. Lalu setelah satu paket itu habis Bu, perkembangannya berarti semakin bagus ya? Iya. Makanya tambah rusak, tambah mau makan enggak. Terus makannya apa itu yang paling disuka saat itu? Dia makanya kalau sukanya makannya mie sih. Kalau makan mie udah walaupun habis makan lihat mie lah pengen mau makan lagi. Iya. Saya dengar juga secara aktivitas fisik juga berkurang banyak ya pada saat dulu sakit itu, saat masih sering kejang ya. Aktivitasnya hampir nggak ada. Enggak. Lalu setelah mengkonsumsi ini nggak mau diem anaknya. Oh. Malah sekarang nggak mau diem ya? Enggak. Main, berarti sudah main malah lari kemana aja terus. Larinya kenceng banget. Saya dengar sempat terjatuh ya Bu ya? Iya jatuh yang waktu itu kakinya kesereo di sebelah sumur itu. Pas bengkak kakinya terus diurut. Ya, jadi sahabat, subhanallah ini Mas Mas Umar Wahid, panggilannya Mas Febri ya. Febri. Ini dari sejak lahir sampai terakhir berarti sekitar usia 13 tahunan itu tidak bisa beraktivitas normal seperti anak-anak pada umumnya ya. Iya maksudnya tadinya ya main-main seperti biasa, tapi habis sakit itu ya langsung harus dikawal terus. Nah, akhirnya karena merasa lama tidak pernah bermain ya, begitu merasakan nyaman, perkembangannya bagus, doyan makan ya Mas Baby, langsung main lari-lari ya. Sempat terjatuh juga ini sahabat ya. Mohon doanya juga, mudah-mudahan Mas Wahid, Mas Baby ini bisa terus berkembang
berkembang ya kesehatannya, mudah-mudahan bisa sembuh total ya Ibu. Untuk herbal asifatnya ini sebenarnya dianjurkan untuk diteruskan ya Bu ya. Kemarin sudah 1 paket belum langsung lanjut ya Bu. Udah 3 kali. 3 paket sudah. Iya. Sudah 3 paket ini ya. 3 paket ini. Tapi tidak terus menerus ya. Enggak. Tidak kontinu. Tidak langsung ada Tidak jeda. kontinu. Habis beli lagi, habis beli enggak. lagi enggak. Habis nanti nunggu ada duit baru Iya. beli lagi. Nanti ada keinginan besar ya dari Iya, Ibu pengen sendiri. sembuh. Satu hal yang menjadi pelajaran buat kita adalah bahwa kesehatan ini saat ini menjadi yang sangat mahal ya Bu ya. Apalagi masa-masa di pandemi ini, kesehatan itu menjadi investasi yang termahal. Berarti harus benar-benar mengetahui apa yang kita makan, apakah yang kita makan itu sehat dan menyehatkan atau tidak. Nah itu yang harus kita waspadai ya, karena semuanya itu berawal dari pencernaan. Jadi Mas Feby ini setelah di radiologi itu langsung ketahuan lambungnya ya yang bermasalah ya, langsung ketahuan lambungnya bermasalah. Alhamdulillah dengan wasilah herbal asifat ini sangat terbantu. Kemudian diresapkan stopmasis. Ini yang dos stopmasisnya nggak ketemu ya. Cuman 2. Iya. Jadi Terakhir beli ini 2 ini. oh yang itu yang terakhir ya. Jadi sudah tiga kali 3 paket berarti ya. Walaupun tidak continuity ya, tidak secara terus menerus ini kan, karena ada faktor ekonomi jadi ada jedanya. Sebelum kita akhiri ini ada ya walaupun nggak banyak ya, ada amanah dari Asifat ini Bu untuk Mas Feby. Monggo bisa diterima. Ini ada bio, ada Vitsian, Vitsiannya ada 2 ya. Jadi monggo bisa digunakan sampai habis, mudah-mudahan bermanfaat, bisa membuat Mas Feby ini bisa kembali semangat, bisa sembuh. Terima kasih atas bantuannya Asifat. Moga-moga saya cepat sembuh. Amin amin. Begitu saja sahabat Asifat. Terkadang keadaan yang memaksa kita untuk mewujudkan keinginan kita ya nggak bisa terwujud dan segala macam karena keadaan yang memaksa kita. Ya mudah-mudahan dengan kekuatan doa insya Allah Mas Feby ini bisa normal kembali, sehat seperti sedia kala dengan wasilah herbal asifat. Terima kasih banyak atas waktunya kepada Ibu Nunu, kepada Mas Feby ya, Mas Feby semangat. Pada mitra sifat Pak Fatoni terima kasih juga ya, sudah mendampingi kami di pertemuan pada kesempatan ini. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kasih Pak.